Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Rencana pembangunan terminal FSRU LNG mematik reaksi Walhi Bali dan Desa Serangan. BBM susah didapat, Pertamini terancam tutup. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukaden Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, rencana pembangunan Floating Storage Regasification Unit atau FSRU di wilayah pesisir Taman Hutan Raya Ngurah Rai Sidakarya, Kota Denpasar, Provinsi Bali oleh PT Dewata Energi Bersih DEB mematik reaksi dari masyarakat Desa Adat Serangan. Tak hanya itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Bali juga menduga proyek terminal FSRU LNG Sidakarya akan dibangun di hutan bakau atau mangrove Taman Hutan Raya Tahura Ngurah Rai. Kecurigaan Walhi Bali seperti yang disampaikan dalam siaran persnya beberapa waktu lalu muncul setelah mencermati dokumen analisis dampak lingkungan atau ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RKL-RPL dari proyek PT Dewata Energi Bersih atau DEB tersebut. Pihaknya menduga jika terminal LNG akan dibangun di kawasan mangrove. Sebab, deskripsi dokumen ANDAL dan lampiran dokumen masih menggunakan izin PKKPR alias Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada di dalam mangrove Tahura Ngurah Rai seluas 14,5 hektar. Selain itu, deskripsi terkait lokasi proyek dianggap tidak konsisten dan tidak sinkron dengan lampiran. Sebab gambar pada dokumen mengatakan lokasi pembangunan terminal LNG di luar area mangrove Tahura Ngurah Rai. Namun gambar pada lampiran menunjukkan lokasi terminal LNG di mangrove Tahura Ngurah Rai. Sementara itu ditemui di kantornya Kamis 24 Juli pagi, Lurah Kelurahan Serangan, Niwayan Sukanami mengaku sempat menerima informasi ada berita acara harmonisasi rencana induk pelabuhan laut Serangan dan LNG Sidakarya antara tiga desa, yaitu Desa Adat Sidakarya, Desa Adat Intaran, dan Desa Adat Serangan terkait adanya pembangunan LNG tersebut. Harmonisasi tersebut juga sudah ada berita acaranya yang ditandatangani oleh Gubernur Bali dan Wali Kota Denpasar saat itu. Di samping itu juga ada daftar hadir yang ditandatangani oleh tiga desa adat dan terjadi pada tahun 2023. Ini di info yang saya terima bahwa dulu pernah ada harmonisasi antara tiga desa adat, yaitu Desa Adat Sidakarya, Desa Adat Intaran, dan Desa Adat Serangan terkait adanya pembangunan dari LNG tersebut. Dan itu sudah ada berita acaranya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur dan Pak Wali Kota pada saat itu. Di samping itu juga saya disampaikan bahwa sudah ada daftar hadir yang ditandatangani oleh tiga bendesa adat sebelumnya. Itu tahun berapa? Kalau tidak salah saya tangkap 2023. Reaksi juga muncul dari masyarakat Desa Adat Serangan hingga melayangkan surat kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional tertanggal 22 Juli 2025. Surat tersebut terkait dengan sikap Desa Adat Serangan yang menolak rencana pembangunan Floating Storage Regasification Unit atau FSRU di wilayah pesisir Taman Hutan Raya Ngurah Rai Sidakarya Denpasar oleh PT Dewata Energi Bersih atau DEB. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan karena mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat, mempertimbangkan adat dan budaya, serta lingkungan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Penutupan TPA Suwung setiap hari Rabu dan pembatasan jenis sampah yang diterima mulai 1 Agustus 2025 mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung sebagai upaya mengurangi masalah sampah dan mendorong pemilahan sampah. Namun ada pula yang khawatir akan dampak penutupan ini terhadap pengelolaan sampah sehari-hari.
Sebagian masyarakat khawatir tentang bagaimana sampah mereka akan ditangani setelah TPA Suwung ditutup, terutama terkait dengan pengangkutan sampah dan ketersediaan fasilitas pengolahan sampah yang memadai. Muncul juga kekhawatiran bahwa penutupan ini dapat menyebabkan penumpukan sampah di tempat lain jika tidak ada solusi yang tepat. Beberapa masyarakat juga mempertanyakan efektivitas rencana relokasi TPA ke lokasi lain seperti Temesi karena adanya penolakan dari masyarakat setempat. Warga di sekitar TPA Suwung juga khawatir tentang dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat penutupan seperti potensi bau tidak sedap dan pencemaran air. Saya sebagai warga Kota Denpasar, kekhawatiran masyarakat dampak dari diberlakukan tutup setiap hari Rabu TPA Suwung berdampak pada penumpukan sampah di tempat lain. Menurut saya, TPS 3R belum semua dimiliki oleh desa maupun kelurahan. Jadi, menurut saya sih pemerintah agar bisa memberikan atau memfasilitasi seperti mesin pengolahan sampah organik dan juga SDM yang akan membantu pengolahan sampah tersebut. Harapan saya sebagai warga Denpasar perlu adanya sosialisasi ke masyarakat. Solusi apa sih yang baik dilakukan mengingat minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan sampah organik maupun non-organik dan juga minimnya pengetahuan masyarakat tentang tebel modern tersebut. Apalagi di Bali volume sampah upacara sangat tinggi dan juga berdampak pada lingkungan yang mungkin timbul akibat penumpukan sampah yang akan terus diberlakukan penutupan setiap hari Rabu ini. Terima kasih. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah, baik dengan melakukan pemilahan sampah di rumah maupun memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah yang ada. Devi, Bali TV. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menyelenggarakan seleksi pemuda pelopor desa tingkat Provinsi Bali pada Kamis 24 Juli 2025. Seleksi ini diikuti oleh 15 orang peserta yang berasal dari kabupaten kota sebali. Guna mendorong munculnya para pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan, pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali memberikan penghargaan kepada para pemuda yang telah menunjukkan semangat dalam mengembangkan potensi diri, merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. Seleksi pemuda pelopor desa ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu tanggal 24 sampai 26 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang peserta yang berasal dari Kabupaten Kota Sebali. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra menjelaskan, seleksi pemuda pelopor tahun ini ada perbedaan, yaitu proses pendaftaran dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Ke-15 peserta ini akan diseleksi, yang mana nantinya diharapkan dapat mewakili Bali ke tingkat nasional. 15 orang pemuda pelopor desa ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, memiliki catatan kepeloporan yang sudah konsisten dilaksanakan. Jadi dari 15 orang ini kita akan laksanakan seleksi, harapannya bisa mewakili Bali, ya, mewakili Bali di pusat dari 5 bidang yang dilombakan, atau ada 5, yaitu yang pertama kewirausahaan, kedua sosial budaya, ketiga lingkungan, keempat tentang digital ekonomi, dan yang terakhir tentang sosial kemasyarakatan, seperti itu. Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Pelopor Provinsi Bali, Iwayan Dedi Sumantra berharap melalui seleksi ini agar pemuda Bali bisa berkiprah di tingkat nasional serta memiliki daya saing untuk bangsa dan negara. Selain itu, seleksi ini mampu menjadi pemicu atau trigger bagi pemuda-pemuda di Bali untuk terus berkreasi.
Melalui seleksi pemuda pelopor desa tahun 2025 ini mampu menjadikan trigger bagi pemuda-pemuda Bali khusus untuk generasi ke depan. Dan ini menjadi peluang besar bagi generasi muda karena dengan bidang kepeloporan yang sekarang itu ada transformasi bidang dari Kemenpora, kemudian ada bergabungnya dua kementerian ini, yaitu bidang itu bisa memberikan lebih luas saya rasa pergerakan kepemudaan di Bali pada khususnya. Salah seorang peserta seleksi pemuda pelopor desa, Ide Bagus Eka Harista menyampaikan, kegiatan ini menjadi motivasi diri sendiri agar bisa terlibat membangun desa untuk Indonesia. Menjadi sebuah motivasi dan saya rasa ini menjadi hal yang sangat luar biasa kesempatan ini di mana kami sebagai pemuda memiliki peran serta dalam ikut membangun desa untuk Indonesia. Karena dari pergerakan kepemudaan ini menjadi sebuah dorongan motivasi yang dimana desa bisa berkembang, mengikuti sesuai zaman ke depannya yang relevan dan inovasi yang hadir untuk mengembangkan regenerasi, menciptakan kader duplikasi delegasi ke depannya supaya desa semakin berkembang dan semakin maju untuk Indonesia. Andika, Bali TV. Pemirsa, PT PLN Persero melalui unit induk distribusi Bali terus memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN menyerahkan bantuan infrastruktur literasi digital kepada Perpustakaan Sastra Mahotama di Desa Tegal Harum, Denpasar Barat. Bantuan yang diberikan meliputi pojok baca lengkap dengan rak, televisi, koleksi buku, dan perangkat komputer untuk akses buku digital, serta 1 unit motor yang digunakan sebagai kendaraan operasional perpustakaan keliling. Seluruh fasilitas ini diharapkan dapat mendorong inklusi literasi digital dan memperluas akses belajar masyarakat desa, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Senior Manajer Komunikasi dan Umum PLN UID Bali, Imbar Susanto, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan kontribusi nyata PLN dalam menciptakan ruang belajar yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Imbar Susanto menambahkan kehadiran fasilitas digital yang memadai di Perpustakaan Sastra Mahotama diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi dan mendorong lahirnya generasi muda yang tangguh, kreatif, dan tidak gagap teknologi. PLN tidak hanya menghadirkan energi listrik, tetapi juga energi perubahan dan semangat belajar di tengah masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan menjadi pijakan awal dari kerjasama jangka panjang yang memperkuat pendidikan berbasis nilai lokal dan teknologi. Taman ini bukan hanya tempat baca buku, tapi juga tempat belajar, berkarya, dan mengembangkan kreativitas untuk anak-anak. Dan perpustakaan ini sudah aktif dengan berbagai kegiatan literasi dan kami melihat ada semangat yang besar di sana. Itulah kenapa kita dari PLN ingin mendukung agar manfaatnya lebih bisa luas lagi. Sementara itu, Perbekal Desa Tegal Harum Ikomang Adi Widiantara menyampaikan pembangunan desa akan lebih cepat jika tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga memanfaatkan program CSR dari perusahaan. PLN dinilainya sebagai mitra yang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Merasa bersyukur bahwasanya PLN untuk yang kedua kalinya sudah memberikan TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan ataupun CSR kepada kami pemerintah desa Tegal Harum. Kami tentunya berharap bahwasanya ini bukanlah yang terakhir kali bantuan-bantuan seperti ini hadir di desa Tegal Harum. Kedepannya kami berupaya tentunya pihak dari luar juga turut membantu untuk kemajuan daripada pemerintah desa Tegal Harum itu sendiri. Perpustakaan Sastra Mahotama telah aktif sejak September 2021 dan dikenal sebagai pusat edukasi kreatif berbasis digital. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada PLN, UID Bali atas TJSL-nya. Buku yang ada di perusahaan kami kurang lebih ada 3.000 lebih, dan itu tentang kegiatannya kita setiap Jumat itu ada kunjungan dari TK-TK. Program ini juga merupakan bagian dari langkah strategis PLN dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya di bidang pendidikan berkualitas,
dan pembangunan komunitas yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, PLNUID Bali menegaskan perannya sebagai mitra pembangunan yang berkelanjutan di tengah masyarakat Bali demi menciptakan masa depan yang lebih cerah, cerdas, dan berdaya. Yana, Bali TV. BBM susah didapat, Pertamini terancam tutup. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Buah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pertamini merupakan sebuah inovasi yang memungkinkan masyarakat untuk membeli bahan bakar minyak BBM dalam volume yang kecil. Dengan keberadaan Pertamini, masyarakat juga dimudahkan dalam menghemat waktu karena tidak perlu mengantri lama. Pertamini dulu banyak dijumpai di setiap wilayah, terutama di daerah yang jauh dari SPBU. Selain harga terjangkau, Pertamini juga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan BBM dalam volume kecil tanpa harus mengantri dalam waktu lama. Namun saat ini susahnya mendapatkan BBM, membuat beberapa pedagang BBM eceran Pertamini memilih untuk tutup sementara dan beralih menjual BBM dalam bentuk botolan. Bisa masih belinya pakai jerigen, kalau nggak bisa banyak yang jual aja jadinya. Kalau satu Pertamini itu harus isi apa ya, 4 jerigen gitu. Itu aja modalnya udah 1 juta gitu. Nah, kalau sekarang kan mendingan pakai botol aja. Sama lebih laris dibandingin yang dulu, lebih laris yang mana nih? Kalau larisnya sih sama aja, tapi orang kan banyak milih yang pakai botol mahal. Selain memudahkan bagi pengendara motor yang membutuhkan BBM dalam volume kecil, Pertamini juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses BBM. Dewi Suarini, Bali TV. Central Taiwan University of Science and Technology International Volunteer Team kembali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di Wantilan Gedung Pers, Bali, Ketunada, dan Pasar. Seperti kegiatan serupa tahun lalu, pemeriksaan kesehatan gratis ini mendapat sambutan antusias masyarakat. Pemeriksaan kesehatan gratis diawali pelepasan balon dan aksi bernyanyi sambil menari oleh tim relawan internasional Central Taiwan University of Science and Technology International.
bersama anak-anak TK Alit Kirana. Kemudian masyarakat yang memeriksakan diri dicatat nama, tanggal lahir dan usia, serta diukur tinggi badannya. Setelah itu masyarakat menjalani tes pemeriksaan tensi atau tekanan darah yang dilanjutkan dengan tes pemeriksaan kadar gula dalam darah. Tes selanjutnya adalah tes untuk memeriksa tingkat kepadatan tulang. Kemudian peserta menjalani tes untuk mengecek komposisi tubuh. Terakhir, seluruh hasil tes pemeriksaan kesehatan tadi dianalisis ahlinya yang menggambarkan kondisi kesehatan secara umum disertai saran-saran dalam menjaga kesehatan agar tetap optimal. Didampingi Dekan Fakultas Keperawatan CTUST Chai Liun dan salah satu dosen Lin Kuan Yu Fendi selaku perwakilan PT Kober Bali Tours and Travel yang membantu pelaksanaan kegiatan amal tim relawan CTUST mengungkapkan apresiasinya. Lin yang khusus datang untuk mengajak anak-anak mahasiswa yang mereka kali ini datang dari Fakultas Keperawatan dan Kedokteran melakukan kegiatan ini, dan kita sangat berterima kasih Bali TV sudah memberikan kesempatan buat kita melakukan kegiatan hari ini. Sementara itu perwakilan tim relawan internasional CTUST Shen Qingyi menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis ini membantu mahasiswa Fakultas Keperawatan mempelajari keterampilan berkomunikasi dengan pasien dengan budaya yang berbeda. This skill lets us know how to interact with people in different cultures, make us step outside of Taiwan, and learn from the world. We welcome you to join and learn in Central Taiwan University and Technology in Taiwan. Also visit Taiwan in the future. Dalam kesempatan itu, masyarakat juga bisa mengikuti pemeriksaan mata gratis dari Rumah Sakit Mata Ramata yang disertai voucher untuk pemeriksaan mata lebih lanjut di rumah sakit tersebut. Sembari menunggu giliran diperiksa, masyarakat menyimak talk show dalam rangka Hari Anak Nasional 2025 dengan tema Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045, Anak Sehat, Bahagia, dan Sejahtera melalui pengasuhan aman tanpa KDRT. Purnawan, Bali TV. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, TK Alit Kirana melaksanakan upacara Mejaya-Jaya bagi siswa baru. Upacara Mejaya-Jaya bertujuan memohon keselamatan selama mengikuti pembelajaran di TK Alit Kirana. Mejaya-Jaya dilaksanakan oleh TK Alit Kirana mengawali tahun ajaran baru 2025. Kegiatan bertujuan memohon keselamatan pada Ida Sang Hyang Widiwasa selama mengikuti seluruh kegiatan di TK Alit Kirana. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala TK Alit Kirana, Putu Hermawati. Tahun ini TK Alit Kirana memiliki siswa sejumlah 42 orang. Harapannya TK Alit Kirana mampu menciptakan anak-anak yang cerdas, berkarakter, serta mengajarkan Bali sejak dini dan bangga akan budaya Bali. TK Alit Kirana juga bersinergi dengan orang tua murid dan berkomunikasi baik untuk sama-sama membimbing murid dan mempermudah proses pembelajaran. Acara Mejaya-Jaya hari ini kita laksanakan di TK Alit Kirana, tepatnya di Padmasana TK Alit Kirana, yang bertujuan untuk Munas Asung Kertawara Nugraha Ida Sang Hyang Widiwasa agar kita dan anak-anak diberikan kelancaran dalam mengikuti semua kegiatan di TK Alit Kirana sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari TK Alit Kirana. Untuk siswa yang kita miliki di tahun ini berjumlah 42 orang. Kedepannya harapan ibu guru dan orang tua juga tentunya kita mampu menciptakan anak-anak yang cerdas, berkarakter kuat, dan mampu mengajarkan Bali sejak dini, bangga akan budaya Bali. Salah satu orang tua murid menyatakan apresiasinya terhadap TK Alit Kirana karena telah menanamkan nilai-nilai budaya dan ajak Bali sejak dini. Semua untuk waktunya kebetulan kakaknya ini dulu TK di sini, dan yang lihat perkembangannya sangat bagus, terutama mentalnya anak saya. Di sini juga diajarin tentang keagamaan, itu yang saya suka di sini, makanya adiknya di sini, adiknya sekarang saya sekolahin. Usai Mejaya-Jaya, kegiatan diakhiri dengan sembahyang bersama. Desak Aryani, Bali TV.
Kami akan segera kembali dengan informasi petani Bali tak menikmati hasil panennya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. M.Co. Cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Dalam rangka menghasilkan pendapatan lebih bagi petani saat pasca panen, petani diharapkan tidak menjual hasil panen berupa gabah, namun berupa beras. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan ekonomi dan kelembagaan penguatan koperasi tani atau BUMDes yang mengelola proses pasca panen atau penggilingan, pengemasan, dan pemasaran. Hal itu diungkapkan Guru Besar Teknik Pertanian Profesor Inyoman Sucipte. Penguatan koperasi tani. Profesor Inyoman Sucipte yang juga Rektor Universitas Bali Dwipa mengatakan, di balik kehijauan sawah Bali yang memesona tersimpan paradoks ekonomi yang telah berlangsung bertahun-tahun. Petani padi di Bali umumnya tidak memanen hasilnya dalam bentuk beras, melainkan menjual gabahnya kepada penebas atau tengkulak. Gabah itu kemudian dibawa keluar Bali seperti ke Jawa, diolah menjadi beras, lalu kembali dipasarkan ke Bali sebagai produk konsumsi. Ironisnya, menurut kelompok ahli pembangunan kota Denpasar di bidang pertanian dan ketahanan pangan ini, petani lokal yang menanam padi justru tidak memperoleh nilai tambah dari proses tersebut. Mereka hanya menikmati hasil sekali panen dalam bentuk uang tunai cepat, namun kehilangan potensi ekonomi jangka panjang. Praktik menjual gabah ke tengkulak memang memberikan uang cepat, namun menjebak petani dalam sistem yang tidak berkeadilan. Sudah saatnya Bali membalik sistem ini dengan membangun ekosistem pertanian lokal yang adil, modern, dan bermartabat, sekaligus memperkuat kedaulatan pangan berbasis budaya lokal seperti Subak dan Trihita Karana. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah dalam pendekatan ekonomi dan kelembagaan penguatan koperasi tani atau BUMDes yang mengelola proses pasca panen, penggilingan, pengemasan, pemasaran. Langkah selanjutnya adalah fasilitas alat penggilingan padi mini atau rice milling unit di tiap desa atau subak agar petani bisa menjual beras bukan hanya gabah. Pola kemitraan langsung dibentuk antara petani dan konsumen, hotel, restoran, pasar tradisional dengan merek lokal. Dilakukan pula langkah pendekatan sosial dan edukasi petani soal rantai nilai pertanian agar memahami potensi keuntungan dari hilirisasi hasil panen. Pemberdayaan petani muda dan teknologi digital platform penjualan online beras lokal Bali. Labelisasi beras Bali bisa dilakukan sebagai produk unggulan kearifan lokal dengan sistem perdagangan berkeadilan. Harus ada pendekatan. Jadi apakah itu pendekatan ekonomi dan kelembagaan, pendekatan sosial dan edukasi, dan sudah tentu yang lebih penting adalah
regulasi. Bagaimana kita bisa memfasilitasi alat-alat yang terkait dengan proses ini. Pertama, alat perontok padi yang sering di desa disebut DORES, ya, power thresher. Juga penggilingan padi mini, jadi RMU mini, ya, rice milling unit mini di tiap desa, atau subak, supaya petani bisa menjual beras, bukan gabah, ya, seperti yang ada sekarang. Nah, perlu juga ada pola kemitraan langsung antara petani dan konsumen. Ya, kita di daerah pariwisata sudah tentu ini hotel, restoran, ya. Juga pasar tradisional dengan merek lokal. Jadi dengan demikian ini label daripada beras hasil petani Bali. Selain itu, pemerintah diharapkan membuatkan regulasi dan kebijakan seperti memberi insentif untuk unit penggilingan desa, melarang ekspor gabah ke luar Bali kecuali dalam bentuk beras, dan mengembangkan ekosistem pertanian terpadu EPT berbasis subak dengan dukungan penuh APBD. Indrawan, Bali TV. Inyoman Musadi, koordinator pedagang warung di Pantai Bingin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi terkait rencana pengecekan dari pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung yang dijadwalkan pada Senin 20 Juli lalu. Pengecekan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari simbolis pembongkaran bangunan di kawasan pantai tersebut. Nyoman Musadi menegaskan bahwa pihak pedagang telah memberikan informasi kepada tamu-tamu yang menginap di Villa Pantai Bingin agar kegiatan pembongkaran dapat dipending sementara waktu. Hal ini mempertimbangkan situasi dan kondisi setelah pasca pembongkaran pertama yang dinilai berdampak pada minat kunjungan wisatawan ke Pantai Bingin. Setelah pembongkaran pertama, kunjungan wisatawan menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan. Karena itu segala langkah harus dikomunikasikan dengan baik, termasuk kepada para tamu yang sudah memesan penginapan. Persatuan Pedagang Pantai Bingin sendiri telah berdiri sejak tahun 2007. Para pedagang telah berupaya menyampaikan aspirasi mereka melalui jalur desa adat. Namun Nyoman Musadi menyebutkan bahwa upaya untuk menjembatani komunikasi dengan pemerintah belum berjalan optimal. Dari desa adat di tahun 2022 dan 2023 itu minta dari surat yang sudah sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Badung itu sudah mohon artinya untuk pengelolaan daerah DTW Pantai Bingin ini. Tapi dari pemerintah tidak ada jawaban yang bisa kita pastikan. Terus kami dari pedagang ini juga berusaha artinya mencari mediasi dengan Pak Bupati ya, di rumahnya sendiri di sini. Pak Bupati itu kan orang Pecatu, ya, orang Pecatu. Jadi sudah kita audiensi, tapi jawaban yang kita dapatkan bersama adalah diserokan. Jadi kita istilahnya tidak diberi kesempatan sehingga turun bertubi-tubi dari SP1, SP2 sampai saat ini yang akan dikatakan tanggal ini menjadi pembongkaran yang kita. Jadi untuk kedepannya, jadi kami tetap seperti kata teman saya tadi, tetap kami artinya berusaha. Jadi berharap agar pemerintah Kabupaten Badung khususnya kalau memang pemerintah kabupaten itu yang punya hak intinya, karena saat ini kan kita lihat itu baru kemarin penyerahan dari provinsi, sehingga Badung ini kan akan berusaha sekarang mungkin minta ke Badan Pertanahan Nasional, mungkin ke ATR BPN, mungkin bagaimana prosedurnya nanti, sehingga nanti kalau memang betul-betul artinya milik Pemda Kabupaten Badung itu, biar kita yang 40 orang ini betul-betul diperhatikan, diprioritaskan nantinya. Lebih lanjut, Nyoman Musadi menyatakan bahwa pihaknya akan menunggu hasil keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun terkait polemik pembongkaran di Pantai Bingin.
Pantai Bingin yang dikenal sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan untuk berselancar dan menikmati keindahan sunset, kini tengah menghadapi tantangan terkait penertiban bangunan yang dinilai melanggar aturan tata ruang. Para pedagang berharap adanya dialog dan solusi yang menguntungkan semua pihak, baik masyarakat lokal, pemerintah, maupun wisatawan. Hendra, Bali TV. 2 WNA selundupkan kokain dan sabu ke Bali. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color, harga ekonomis. Marjang disampun angkat ke alit menek kulit. Metaplak kalah kebos, mepandes betawi mesangi, masih drama. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angge cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, dalam 2 bulan terakhir, BNNP Bali mengungkap 8 pengedar narkoba, termasuk 2 warga negara asing. Dari kedua WNA tersebut disita kokain dan sabu-sabu yang mencapai berat 3,9 kg. Kedua WNA tersebut berinisial YB 24 tahun asal Brasil dengan kepemilikan 3 kg kokain dan perempuan warga Afrika Selatan. Berinisial LN 32 tahun dengan sabu-sabu seberat 990,83 gram neto. Kepala BNNP Bali Brigjen Pol Rudi Ahmad Sudrajat mengatakan dari 8 tersangka, keseluruhan barang bukti yang disita yakni sabu sebanyak 1.605,43 gram neto dan kokain 3.089,36 gram neto. Untuk sabu-sabu diperkirakan senilai 2,4 miliar rupiah dengan asumsi harga pasar 1,5 juta rupiah per gram. Sementara kokain diperkirakan senilai 15,4 miliar rupiah dengan asumsi harga pasar 5 juta rupiah per gramnya. Menyita barang bukti berupa sabu seberat 1.605,43 gram neto berat bersih dan kokain 3.089,36 gram neto, serta mengamankan 8 tersangka yang merupakan bagian dari jaringan lokal, jaringan antar wilayah dan jaringan internasional. Sementara terkait penangkapan tersangka YB, Kepala Pemberantasan dan Intelijen Kombes Pol Made Sinar Subawo mengatakan pelaku dibekuk di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai mencurigai pelaku karena gerak-geriknya mencurigakan. Setelah melewati mesin X-ray, pelaku ditemukan membawa 2 buah plastik klip yang berisi kokain dengan berat total 3.089,36 gram neto pada 2 tas. YB mengaku membawa kokain dari Brasil ke Bali atas suruhan Tio Paulo dan rencananya akan diserahkan kepada seseorang di Bali.
Di negaranya, pelaku bekerja sebagai buruh bangunan. Ia membutuhkan uang banyak karena istrinya hendak melahirkan. Untuk pengiriman 3 kg kokain itu, pelaku dijanjikan upah 400 juta rupiah. Kalau ini analisa ya berdasarkan case-case yang kita tangani selama ini, memang kalau demand-nya terkait dengan kokain itu lebih ke wena ya. Selain itu, petugas Bea Cukai Ngurah Rai juga menangkap tersangka LN asal Afrika Selatan. Perempuan berprofesi jualan pakaian secara online ini dibekuk di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai karena membawa SS 990,83 gram neto. Barang bukti disembunyikan di celana dalam yang dipakainya. Pelaku naik pesawat rute Singapura Denpasar. LN mengaku membawa sabu dari Johannesburg ke Bali atas suruhan Cindy. Rai Suantara, Bali TV. Aksi pencurian ban mobil di parkiran Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai diungkap Satreskrim Polres kawasan Bandara Ngurah Rai. 2 orang pria terekam kamera CCTV saat nekat membongkar ban mobil serta mencuri velg mobil milik sopir travel. Motif pencurian tersebut diduga karena pelaku terlilit utang judi online. Kasus pencurian ban mobil yang terjadi di kawasan parkir Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai berhasil diungkap jajaran Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai. 2 pelaku, seorang pria berinisial IG YPAP 26 tahun dan MA 26 tahun ditangkap pihak kepolisian. Pelaku nekat mengganti plat mobil palsu agar tidak terdeteksi kamera CCTV untuk membongkar dan mencuri ban serta velg mobil milik seorang sopir travel yang tengah menjemput tamu di Terminal Kedatangan Internasional. Korban menemukan satu ban belakang sebelah kiri mobilnya raib dan as roda diganjal menggunakan pecahan batako. Tersangka IGYPAP mengakui motif pencurian karena terlilit utang judi online, lalu mengajak tersangka MA, teman sebanjarnya, guna membantu mengawasi situasi di lokasi kejadian dengan menjanjikan imbalan uang sebesar Rp800.000. Tidak sampai di situ, di hari yang sama, namun lokasi berbeda, aksi pencurian serupa dilakukan kedua pelaku yang berlokasi di Jalan Gunung Patas Denpasar dan Jalan Merdeka Raya, Kuta. Jadi di 3 TKP dengan hari yang sama, di Gunung Patas dulu, ke bandara, di bandara yang TKP kedua, yang ketiga di Jalan Merdeka Raya. Mereka ini profesinya supir, karena hanya terlilit utang judi online itu, dia melakukan pencurian tersebut. Kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 3 buah ban mobil, dongkrak, kunci ban, batu batako, 1 kaos coklat, serta 1 flash disk berisi rekaman CCTV. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Rai Suantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Erick Thohir, apresiasi keputusan AFC ubah jadwal putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Mas, Madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis. Jangan khawatir, kini ada Bali Pay. Transaksi mudah, di mana saja. Top up saldomu, belanja sesukamu. Bali Pay.
Tapi amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku nyai, pede ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit hati awak-awaknya. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirurui, mertajan, mertuakan. Dan ini cuma nih gelam kokenya awaknya nih makatang lo, awaknya nih makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing hidang kenja, sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Masih belum sih, kita nggak pakai. Kene kene awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana hijau? Ini kesana konang panaknya, awaknya saya ketakonang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas respon positif Konfederasi Sepak Bola Asia yang memenuhi permintaan Indonesia terkait jadwal pertandingan tim nasional pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia di Grup B. Erick Thohir mengatakan langkah tersebut menjadi bukti bahwa AFC menempatkan sportivitas dan keadilan sebagai prioritas dalam menyusun jadwal pertandingan. Dalam konferensi persnya di Jakarta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas respons positif Konfederasi Sepak Bola Asia yang memenuhi permintaan Indonesia terkait jadwal pertandingan tim nasional pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia di Grup B. Erick Thohir mengatakan langkah tersebut menjadi bukti bahwa AFC menempatkan sportivitas dan keadilan sebagai prioritas dalam menyusun jadwal pertandingan antar negara, terutama bagi wakil dari kawasan yang memiliki tantangan geografis yang berbeda. Awalnya timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober pukul 20.15 waktu setempat dan kemudian bertemu Irak pada 11 Oktober pukul 18.00. Akan tetapi PSSI menyadari bahwa jadwal yang terlalu berdekatan dan waktu pertandingan yang kurang ideal akan berdampak negatif pada pemulihan fisik para pemain. Lalu kita terus melobi beberapa hari dan alhamdulillah AFC merespon dengan baik. Pertandingan kedua dimundurkan dari jam 6 menjadi 10.30. Jadi ini recovery-nya kita cukup waktu. Dan karena itu ya saya mengucapkan terima kasih juga kepada AFC karena ini bagian sportivitas. Kita juga pernah melakukan yang sama sebagai tuan rumah ketika waktu itu di kualifikasi
pihak Jepang menginginkan mengundur 1 hari, ya saya rasa kita ini tuan rumah yang baik sekali ya gitu. Jadi kita melobi AFC, kita bicara sama Jepang, kita oke, dimundurkan sehari. Jadi itu sesuatu yang lumrah karena kita harus juga menjaga sportivitas, fairness dari sebuah sepak bola atau olahraga. Ya, olahraga tanpa sportivitas, fairness itu bukan olahraga. Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada AFC atas respons positif dan keputusan yang mencerminkan semangat sportivitas dan keadilan dalam olahraga. Dari Jakarta, Julius Suwarte dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, puncak Puja Wali Pura Kawitan Pura Puri Agung dalam Tarukan Pejeng Gianyar berlangsung pada Buda Umanis Uku Prangbakat. Puncak Puja Wali dihadiri ratusan semeton para gotres sentana dalam Tarukan Sebali. Rangkaian dudunan Puja Wali Pura Kawitan Pura Puri Agung dalam Tarukan telah dimulai 12 Juli lalu dengan mepekeling ring Ide Betara Kawitan Pacang Piodalan. Dilanjutkan 16 Juli Mecaru Ekosate, Laspas Taring, Nuasen Karya Pancakerta. Kemudian nadunang Ide Betara dalam Kawitan, Betara Putra, Nyas, Nyuciang Pralinga dan Melasi ring Pura Taman, Murwadaksina dilaksanakan pada 22 Juli. Bendai Sepura Bambang Nyoman Oko mengatakan puncak piodalan diawali ngemargiang mendak panggung, artinya mendak Ide Sangyang Catur Lo Kepala dan Baruno Mangdo Nyaksi Piodalan. Dilanjutkan ngaturang piodalan dengan sarana bebangkit yang dipuput Sulinggeh Ide Pedano Giri Kemenuh dan Ide Pandita Bujangga dalam Putra Kebon Geria Luhur Kebon Pas dalam Gianyar. Sejak pagi puncak Puja Wali dihadiri ratusan semeton Sebali ngaturang bakti, di mana persembayangan didahului di Pura Taman, Pura Dasar, Andepana sebelum kejeruan Pura Puri Agung dalam Tarukan. Pada puncak Puja Wali kali ini dipentaskan tari sakral Wereksa Wangsa yang menceritakan pertemuan Ide Betara dalam Tarukan dengan Ide Betara Putra. Terjadi keharuan dan kekaguman saat pertemuan tersebut. Penyeneban Puja Wali dilangsungkan pada 26 Juli mendatang. Para semeton, para gotro sentana dalam Tarukan Sebali diharapkan bisa pedak tangkil ngaturang sema bakti, memohon keselamatan dan kerahayuan. Semoga waris Ide Betara dalam Tarukan pada eling duanan diti lingi Ide Betara Kawitan. Punika dalar manglewe eling dalar lingi Ide wedan ring Pulasari. Dan itu mawinan yang mengharapkan mangde semeton sahi ring Bali, mangde eling ring Pura niki kekalih Pura ring Pulasari. Pura Kawitan Pura Puri Agung dalam Tarukan diempon oleh kurang lebih 2.000 semeton para gotro sentana dalam Tarukan dari 7 kecamatan di Gianyar dan Bendai Sepura bertanggung jawab atas segala pelaksanaan upacara. Yana, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganepati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Suka dan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.